channel di mana akan dikupas secara nyata dan terpercaya detik-detik terkini situasi perang antara AS Israel versus Iran yang membuat banyak orang berpikir jernih akan kehancuran yang ditimbulkan oleh perang mahal Timur Tengah ini. Ini dia episode Berpikir Jernih 1 bersama El Channel. Seperti yang kita tahu, perang AS Israel versus Iran sudah berlangsung selama 4 hingga 5 minggu. Dimulai dari tanggal 28 Februari 2026. Dan Iran mengklaim bahwa dirinya bisa berperang selama 6 bulan. Seperti episode channel sebelumnya, pernyataan bahwa no one wins in the war itu benar, dan sampai detik ini belum ada pemenang mutlak antara AS Israel versus Iran. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada tanggal 26 Maret 2026 menyatakan bahwa perang ini telah di luar kendali dan mengancam stabilitas global. IEA menyatakan tidak ada negara yang kebal dari dampak perang antara AS Israel versus Iran. Sebenarnya apa sih keuntungan jika memenangkan perang AS Israel versus Iran ini? Sebenarnya tidak ada keuntungan yang besar jika memenangkan perang ini, karena kerugian yang ditimbulkan oleh perang AS Israel versus Iran itu jauh lebih besar. Tentu karena adanya kehancuran ekonomi total di pihak Iran sangat jauh lebih banyak kerugiannya dibandingkan dengan pihak AS dan juga Israel. Meskipun AS Israel itu menang secara taktis di perang ini, tetapi ketidakstabilan internal tetaplah ada. Kemenangan secara strategis diraih oleh Iran dan juga Rusia karena gangguan stabilitas global dan juga kenaikan harga energi, tetapi kehancuran ekonomi total dan juga kenaikan harga energi serta krisis energi tetaplah ada. Kalian harus tahu Iran mengalami kehancuran ekonomi total dan juga inflasi besar-besaran sebesar 48% karena terdapat sanksi PBB pada tahun 2025, tepatnya di bulan September. Dan kalian tahu gak sih kalau misalkan harga 1 US dollar itu setara dengan 1,3 juta Iranian rial. Kalian tahu Iran mengalami kekalahan secara eksistensial karena rusaknya fondasi militer mereka dan juga stabilitas rezim mereka. Kalian harus tahu Iran mengalami kekosongan akibat meninggalnya pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, bersama dengan jenderal-jenderal senior mereka di operasi Roaring Lion AS Israel. Sementara di pihak AS Israel mengalami kerugian di biaya perang, politik sosial, serta krisis energi global. Kekalahan di pihak AS Israel bukan dalam bentuk kehilangan wilayah ya, tetapi lebih pada biaya perang yang tinggi dan juga ketidakstabilan internal karena perang yang berlarut-larut dan rusaknya citra mereka yang tak terkalahkan di bidang pertahanan mereka. Ketidakstabilan internal itu artinya perpecahan politik di Kongres. Anggota parlemen terpecah tajam. Fraksi oposisi AS mengecam tajam keterlibatan AS di perang Timur Tengah yang mahal ini
karena mereka menganggap bahwa ini semua hanya menguras pajak mereka tanpa memberikan keuntungan langsung di keamanan domestik. Berbanding terbalik dengan Iran, bahwa mata uang shekel Israel atau YLS ini tetaplah kuat karena mereka memiliki fondasi ekonomi yang tangguh serta aliran modal asing yang masif dan juga kebijakan moneter yang ketat. Aliran saham di perusahaan rintisan dan juga bursa efek Tel Aviv memaksa banyaknya investor menukar dolar ke shekel Israel dalam jumlah besar. Seperti yang kita tahu, mata-mata AS Israel ditangkap Iran sebanyak 178 orang. Dan ini, mata-mata ini ditugaskan untuk mengetahui lokasi-lokasi penting yang dijadikan target ke Iran dan juga mencegah perkembangan senjata nuklir di Iran. Lokasi-lokasi penting tersebut yaitu fasilitas teknologi Natanz, fasilitas Fordo, pusat teknologi nuklir di Isfahan, dan juga pusat perkembangan teknologi tenaga nuklir di Besheher. Pertanyaan di berpikir jernih ini mulai mencuat, guys. Apa sih kekuatan militer ataupun senjata yang terkuat yang dimiliki oleh Iran ataupun AS Israel? Iran mempunyai rudal hipersonik Fatah 2 yang paling ditakuti oleh pertahanan udara AS Israel. Karena rudal ini dalam Maret 2026 mampu bermanuver dan juga menghindari sistem pertahanan Arrow 3 yang dimiliki AS Israel, serta keberadaannya tidak dapat dilacak oleh radar konvensional. Rudal ini berhasil menghancurkan pangkalan udara Nevatim, penelitian tenaga nuklir di Shimon Peres, serta pangkalan udara serta markas komando militer. Sementara AS Israel, guys, mempunyai pertahanan berlapis yang bernama Arrow 3. Laporan menyatakan bahwa sistem pertahanan AS Israel yaitu Arrow 3 mampu menahan sekitar atau menghancurkan sekitar 70-80% rudal balistik Iran konvensional. Dan Israel menyatakan bahwa akan terus menyerang tanpa ampun dalam operasi Roaring Lion sampai tujuan kampanye militer mereka tercapai. Sementara AS Israel mempunyai senjata bunker buster yang bernama GBU-57 MOP yang dapat menyerang fasilitas nuklir di dalam pegunungan Iran. Secara taktis AS Israel itu menang ya, karena berhasil menghancurkan beberapa tempat strategis di Iran dan juga memundurkan rencana perkembangan nuklir selama 10 tahun kemudian. Siapapun pemenangnya, mari kita berpikir jernih. Apakah perang Israel dan Iran ini merupakan suatu solusi dan tidak ada pilihan lain selain perang? Dan apakah perang itu merupakan suatu keharusan bagi mereka untuk menyelesaikan suatu persoalan di zaman globalisasi ini? Mari berpikir jernih. Apakah hukum rimba di zaman globalisasi ini masih berlaku ya? Dan juga apakah ini adalah zaman batu? Yuk, mari kita berpikir apakah hukum rimba itu di zaman globalisasi ini masih berlaku, dan apakah ini adalah zaman batu? Lalu kalau tidak, lalu apa solusinya? Apakah mata di
balas mata merupakan solusi perdamaian di dunia ini? Apakah semuanya menjadi buta itu merupakan solusi? Seperti di episode sebelumnya, ketika Perang Dunia I itu terjadi, belum tentu Perang Dunia II itu tidak terjadi. Dan apakah Perang Dunia I itu merupakan solusi dari perdamaian dunia ini untuk menentukan siapa yang paling berkuasa di dunia ini di zaman globalisasi ini? Dan ketika Perang Dunia II terjadi, apakah Perang Dunia III itu tidak terjadi? Justru Perang Dunia II itu merupakan pemicu dari Perang Dunia III dan seterusnya. Tahu pemenang perang antara AS Israel dan Iran itu belum tentu menjadi pemenang dari akar permasalahan ini, dan belum tentu perdamaian akan terjadi setelah mereka menang. Dan juga kalian tahu, justru masalah baru akan timbul ketika keduanya kalah atau keduanya menang. Rasa-rasanya semua orang cinta damai, tetapi sulit untuk mencegah perang antara AS Israel serta Iran ini. Dan rasanya setiap orang cinta damai, tetapi tidak ada yang peduli tentang kejahatan serta kerusakan generasi yang akan mendatang akibat ulah perang ini yang tidak menyelesaikan akar permasalahan apapun. Mau berapa banyak lagi orang-orang yang mati konyol akibat perang ini, dan juga berkesusahan akibat hutang yang terlalu banyak akibat perang mahal ini, dan juga krisis ekonomi yang terjadi di mana-mana, serta krisis energi yang terjadi di mana-mana. Meskipun mereka tidak terlibat dalam perang AS Israel ataupun Iran. Sampai kapan mereka akan berkesusahan dalam perang yang berlarut-larut ini? Apakah mereka tidak bisa berpikir jernih sedikit tentang solusi dari akar permasalahan mereka? Para elit global mungkin hidup tenang, tetapi pemerintahan dan para rakyat rasanya pemerintahan tidak pantas untuk menduduki kursi pemerintahan karena menyebabkan rakyatnya itu mati konyol dalam perang serta berkesusahan di perang yang berlarut-larut ini. Lalu apa yang terjadi jika adanya rakyat tetapi pemerintahan kosong atau meninggal atau mati atau pemerintahan rusak? Era modern 2003, kerusakan di Irak dan juga Libya terjadi akibat tidak adanya transisi pemerintahan yang rapih serta kekacauan yang ditimbulkan perang. Dampaknya berlarut-larut bertahun-tahun setelah perang resmi berakhir. Dalam konteks Maret 2026, para analis khawatir bahwa adanya kehancuran atau runtuhnya pemerintahan Iran, dan konteks skenario Irak itu akan terjadi lagi di Timur Tengah dalam skala yang lebih besar. Sebagai pemerintah dan rakyat yang tidak bodoh nih, siapakah yang akan menyelamatkan mereka dari kehancuran massal dan juga kematian massal? Seperti episode sebelumnya, jika mayat bergelimpangan di mana-mana dan juga kerusakan timbul di mana-mana, akan timbul beberapa penyakit dan pastinya masalah di kemudian hari dan bahkan di masa depan. Diperkirakan sekitar 50 tahun kemudian dampaknya akan terasa setelah perang. Apakah ada manusia yang rela untuk hidup menderita selama perang yang berlarut-larut ditambah 50 tahun kemudian di masa depan? Aku sih nggak mau ya. Kalian masih belum percaya tentang pernyataanku yang dampak perang itu akan terasa selama 50 tahun kemudian? Contohnya yang sudah terjadi yaitu perang antara Vietnam dan Laos. Mereka masih membersihkan puing-puing sisa perang bom di tahun 1970, bahkan sampai sekarang nih di tahun 50 tahun kemudian. Sampai di penghujung episode ini, semoga semuanya mendapatkan solusi dari akar permasalahan ini tanpa adanya hukum rimba ataupun perang di mana-mana atau mata dibalas mata sama-sama buta. Episode menarik lainnya di channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, share akun YouTubeku @elenra95 dan follow TikTokku @elenra_ameria. Terima kasih telah menonton video ini.
dari awal sampai akhir tanpa skip. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama dengan episode-episode menarik lainnya di LH Channel. Jangan lupa untuk terus setia mendukung LH Channel. Dan sampai jumpa di episode menarik berikutnya tanpa rasa-rasa adanya hukum rimba di zaman batu ya. Perang itu merupakan usaha yang sia-sia dan menimbulkan kehancuran serta pembangunan infrastruktur yang lama di kemudian hari, bahkan dampaknya sampai 50 tahun kemudian. Jangan sampai perang ini membuat generasi masa depan itu menjadi generasi zaman batu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.